Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada Habibullah, kekasih Allah, Nabi yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhammad Zikrillah dari jurusan Hukum Keluarga Ahwalus Saksiyah, kelas PHKC angkatan tahun 2021. Hari ini tepatnya pada tanggal 22 April, hari Jumat tahun 2022. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna menyelesaikan tugas UTS mata kuliah hukum adat dengan dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang MH, di mana kami telah diberikan 4 buah pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak di WA Group, di mana pertanyaan yang pertama yakninya berbunyi, jelaskan perbedaan adat dan hukum adat dari segi sifatnya melalui sebuah contoh. Mungkin masih banyak di antara kita yang meragukan apakah hukum adat dan adat itu sama. Apakah adat dan hukum adat itu tidak memiliki perbedaan? Mari kita telah terlebih dahulu apa itu adat dan apa itu hukum adat. Adat merupakan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun, dilakukan berulang-ulang, sehingga menjadi suatu kebiasaan ataupun ciri khas dari suatu masyarakat. Di mana apabila adat ini tidak dilakukan ataupun tidak dilaksanakan, itu tidak memiliki konsekuensi, ataupun tidak memiliki denda, ataupun tidak memiliki sanksi. Itu adat. Sedangkan hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun, berulang-ulang kali, dan sifatnya memaksa. Apabila hukum adat ini kita langgar ataupun tidak kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan suatu sanksi, mendapatkan suatu hukuman sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh lembaga adat ataupun nenek mama di lingkungan adat tersebut. Tujuan dari hukum adat ini merupakan untuk menciptakan suatu tatanan dalam suatu masyarakat, tatanan masyarakat yang damai dan teratur sesuai dengan hukum adat. Perbedaan yang mencolok dari segi sifat adat dan hukum adat ini adalah sifat yang memaksa, di mana hukum adat ini sifatnya lebih memaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita melanggar ataupun kita tidak melaksanakan hukum adat, maka kita akan mendapatkan suatu hukuman ataupun sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sedangkan adat tidak memaksa. Apabila adat ini tidak kita lakukan, kita tidak mendapatkan sanksi ataupun hukuman. Mari kita ambil pengertian dari sebuah contoh. Contoh adat. Kita ambil contohnya dari adat masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau, di mana masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi memiliki adat di mana kita membaca doa bersama sebelum kita bercocok tanam di sawah, ataupun yang dinamakan dengan doa turun ke ladang, di mana adat ini biasanya dilakukan oleh masyarakat sebelum melakukan cocok tanam ataupun pembenihan di sawah. Apabila adat ini tidak kita lakukan ataupun tidak dilaksanakan, kita tidak akan mendapatkan hukuman apa-apa. Berbeda, mari kita ambil contoh dari hukum adat. Hukum adat kita ambil contohnya adanya pernikahan sesuku atau kawin sesuku yang ada di masyarakat Minangkabau. Tentu kita sudah familiar dengan contoh ini, di mana memang betul nikah sesuku ataupun kawin sesuku ini dilarang dalam masyarakat Minangkabau, yang apabila tetap dilanggar maka akan mendapatkan konsekuensi sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh nenek mama ataupun pemuka adat. Salah satu contohnya adalah kita bisa saja diasingkan dari tempat kita tinggal, ataupun pernikahan kita itu tidak akan dihadiri oleh nenek mama. Sebagai konsekuensinya berarti memang tidak diakui secara adat ataupun tidak akan direstui oleh nenek mama, karena itu merupakan melanggar dari konsekuensi yang telah disepakati secara bersama. Itu contoh dari hukum adat tersebut. Jadi intinya yakninya adat dan hukum adat itu berbeda. Dari segi sifatnya, hukum adat itu lebih memaksa. Baiklah, kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua. Jelaskan 3 teori yang menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum agama dengan hukum adat. Berikan masing-masing contoh.
Seperti yang telah kita pelajari pada minggu lalu ataupun pada pertemuan-pertemuan yang kemarin, itu ada 3 teori yang menjelaskan kepada kita adanya keterkaitan antara hukum adat dengan hukum agama. Teori yang pertama yakni resepsi in complexu, di mana teori ini menjelaskan kepada kita bahwa hukum adat yang berlaku di masyarakat itu merupakan penerimaan bulat-bulat dari hukum agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Seperti contohnya masyarakat Aceh yang memang masyarakatnya itu Islam, jadi hukum yang berlaku di Aceh itu adalah hukum Islam. Seperti contohnya, tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan di Aceh itu perempuan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya duduk berdua-duaan dalam satu tempat. Kemudian contoh lainnya, apabila ada yang berzina, maka bisa dihukum rajam ataupun dicambuk. Kemudian apabila ketahuan yang mencuri ataupun korupsi, bisa saja dihukum, dipotong tangannya ataupun jarinya. Kemudian teori yang kedua yakni teori resepti, di mana teori ini mengatakan kepada kita bahwa hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat Indonesia ini terlepas dari agama. Terlepas dari agama yang dianut ataupun memang khas dari adat tersebut. Seperti contohnya yang ada di masyarakat Minangkabau, di mana yang kita kenal di Minang itu memang kental dengan hukum agamanya terkait dengan hukum adatnya. Di mana kita kenal istilah adat basani syarak ataupun syarak basani kitabullah. Tetapi masih ada seperti contohnya hak waris di masyarakat Minang itu tidak mengambil dari hukum agama, tetapi memang hak waris ataupun pewarisan yang ada di Minang itu memang bersumber dari adat itu sendiri. Kemudian teori yang ketiga yakninya resepti contrario, di mana di teori ini yang dikemukakan oleh Hazairen ini menyatakan kepada kita bahwa hukum adat adalah suatu yang berbeda, tidak bisa dicampuri dengan hukum agama, sehingga adat dan agama ini harus terpisah dalam teori ini. Seperti contohnya, saya melakukan suatu pelanggaran di adat, seperti saya mencuri atau lain sebagainya, maka kasus saya ini akan diselesaikan secara adat oleh para pemuka adat. Tetapi berbeda halnya ketika saya ada permasalahan di rumah tangga ataupun permasalahan agama seperti perceraian, maka masalah itu akan diselesaikan di pengadilan agama. Tetapi meskipun demikian, walaupun adat dengan hukum agama ini tidak bisa disatukan, tetapi mau tidak mau hukum adat dan hukum agama ini akan berjalan bersama, saling mendampingi, saling melengkapi. Seperti yang kita ketahui dari masyarakat Minangkabau itu seperti adat basani syarak, syarak basani kitabullah. Baiklah, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum adat sebagai pembinaan hukum nasional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum adat ini merupakan hukum tertua yang ada di Indonesia. Jadi sebagai hukum tertua, tentu hukum adat ini menjadi sumber ataupun titik tolak dari hukum ataupun tata undang-undang yang berlaku di Indonesia ini, seperti undang-undang, perda, perpu dan lain sebagainya. Tentu undang-undang yang lain ini, peraturan-peraturan yang lain ini bertitik tolak ataupun bertolak ukur terhadap hukum adat itu sendiri. Di mana hukum adat merupakan cermin jiwa bangsa Indonesia. Sebagaimana tentu hukum yang berlaku harus menengok kepada hukum adat sebagai pembinaan dari hukum nasional itu. Di mana hukum-hukum nasional yang berlaku tidak akan terlepas dari hukum adat yang berlaku di Indonesia. Seperti contohnya masih berdiri banyaknya lembaga-lembaga adat, seperti Lembaga Adat Melayu Riau yang tetap menjaga kelestarian hukum adat guna agar tidak tertinggalnya hukum adat sebagai pembinaan terhadap hukum-hukum yang ada di Indonesia ini. Baiklah, kita lanjutkan kepada pertanyaan yang keempat ataupun pertanyaan yang terakhir di soalnya, yakninya jelaskan sistem kekerabatan masyarakat hukum adat beserta contohnya. Yakninya seperti yang kita telah pelajari pada pertemuan yang lalu, terdapat 3 sistem kekerabatan di masyarakat hukum adat Indonesia. Yang pertama yakninya sistem kekerabatan parental, di mana anak menghubungkan dirinya dengan kedua orang tuanya. Anak menghubungkan dirinya dengan ayahnya ataupun dengan kerabat ayahnya, bisa juga dengan kerabat ibunya. Jadi sistem kekerabatan ini biasanya berlaku di daerah Jawa ataupun Madura. Kemudian sistem kekerabatan yang kedua yakni sistem kekerabatan patrilineal, di mana anak menghubungkan dirinya dengan ayahnya. Anak juga menghubungkan sistem kekerabatannya dengan keluarga ayahnya ataupun mengikuti garis keturunan ayahnya. Ini contohnya yakninya yang berlaku di Sumatera Utara ataupun Batak, di mana anak itu mengikuti marga sesuai dengan ayahnya. Kemudian
sistem kekerabatan yang ketiga yakninya matrilineal, di mana anak menghubungkan dirinya dengan ibu, ataupun sistem kekerabatan yang juga menghubungkan dirinya dengan kerabat-kerabat ibunya. Contoh dari sistem kekerabatan ini yakni pada masyarakat Minangkabau, di mana anak itu mengikuti suku sesuai dengan suku ibunya. Baiklah, saya Muhammad Zikrillah telah menyelesaikan 4 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHI MH, dan saya berharap tugas yang saya buat ini bisa membuktikan bahwa saya betul-betul memahami apa yang telah kita bahas selama perkuliahan ini. Dan saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.